Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 367, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Ada video yang diunggah di internet. Di suku primitif Feizu, seorang kepala suku diserang oleh musuh. Akibatnya, kepala suku langsung melemparkan lembing dan menembak jatuh helikopter. Tentu saja, ketuanya hanya orang biasa, lembingnya terlempar keluar, terutama karena baling-baling helikopter rusak, dan helikopter tidak bisa terus terbang, sehingga jatuh. Dan sekarang Adler Wolf yang melakukannya, dan konsekuensinya terlalu mengerikan. Gila, jiwa ketakutan Gilbert Siomen hampir jatuh, dan dia buru-buru mendorong tuas ke atas, mencoba memaksa helikopter ke atas. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Dengan ledakan keras, pemanas air tenaga surya yang dikeluarkan oleh Adler Wolf tidak memihak dan hanya mengenai tangki bahan bakar di bawah helikopter. Setengah dari tangki bahan bakar langsung hancur dan lebih dari setengah tangki bahan bakar langsung dibuang ke langit. Helikopter itu tertabrak, dan serangkaian guncangan hebat terjadi, tetapi tidak jatuh dan perlahan-lahan naik. Gilbert Siomen melirik Adler Wolf, yang semakin lama semakin kecil, dan hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah ini hidup? Kekuatan puncak seni bela diri Adler Wolf tidak mampu menghancurkan helikopter, dan ketika dia melarikan diri, lihat bagaimana Anda masih terpana. Tapi, detik berikutnya, Gilbert Siomen tercengang, panel instrumen mulai berkedip lampu merah dan mengkhawatirkan dengan keras, itu masih penuh dengan bahan bakar sekarang, dan itu dibersihkan dalam sekejap. Ketinggian hilang, ini turun. Dalam waktu kurang dari 10 detik, helikopter telah pergi dari puluhan meter. Ketinggian jatuh sekitar 20 meter, Gilbert Siomen tidak punya waktu untuk melakukan apapun, dan helikopter jatuh ke tanah dengan gemuruh. Untungnya, bahan bakarnya sudah miring semua, dan helikopternya tidak meledak secara langsung seperti di film. Gilbert Siomen terlempar keluar dari helikopter, dan wajahnya ditekan ke tanah, menggosok tanah dengan bekas luka yang dalam, dan wajah tersenyum Gilbert Siomen yang terluka berubah bentuk. Gilbert Siomen berjuang di tanah untuk sementara waktu dan ingin berdiri, tetapi Adler Wolf sudah melompat dari atap dan menginjak dada Gilbert Siomen. Tuan Muda Siomen, saya tahu ini sebelumnya, mengapa sejak awal? Gilbert Siomen melirik gerbang, di mana lebih dari selusin pengawal yang diatur oleh Gilbert Siomen, termasuk 4 pengawal paling elit, semuanya dipukuli hingga jatuh. Adler Wolf, kau menang, bunuh aku. Gilbert Siomen menghela nafas tak berdaya, mulai dari Yun Cheng, dan melawan Adler Wolf tidak kurang dari 20 kali. Setiap kali, Gilbert Siomen gagal total. Kali ini, Gilbert Siomen tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan lagi. Ketika berbicara dengan kakek untuk terakhir kalinya, kakek saya memberitahu Gilbert Siomen bahwa ketika dia pergi ke keluarga Kyle, keluarga Hun juga mulai mengambil tindakan penuh terhadap keluarga Siomen. Di bawah kelompok keluarga Siomen, lebih dari 10 saham telah diambil dari tebing dalam waktu kurang dari 10 menit. Saya khawatir mereka akan segera bermasalah. Russo Kyle berjalan dengan beberapa pengawal keluarga Wolf, memandang Gilbert Siomen, dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Muda Wolf, apakah kamu benar-benar membunuhnya seperti ini? Meskipun Gilbert Siomen merencanakan banyak pembunuhan terhadap Adler Wolf, penculikan, tetapi pada kenyataannya, Gilbert Siomen sendiri tidak benar-benar berpartisipasi. Dalam masyarakat yang diatur oleh hukum ini, meskipun Adler Wolf tahu bahwa Gilbert Siomen melakukannya, tetapi jika dia benar-benar memeriksanya, dia mungkin tidak dapat menemukan kepala Gilbert Siomen. Tetapi jika Adler Wolf membunuh Gilbert Siomen di depan begitu banyak orang, bahkan jika Adler Wolf adalah tuan muda langsung dari keluarga Wolf, dia akan berada dalam masalah. Pergelangan kaki Adler Wolf meledak dengan kuat, langsung menghancurkan seluruh tubuh Gilbert Siomen, dan beberapa tulang rusuk Gilbert Siomen juga patah. Jika Adler Wolf melanjutkan gerakan ini, Gilbert Siomen tidak akan bisa berlatih lagi seumur hidupnya. Adapun bagaimana menghadapi Gilbert Siomen, Adler Wolf berpikir selama beberapa detik, dan tiba-tiba memikirkan seseorang. Cecilia Jaden. Cecilia Jaden, sebagai kekasih sekolah pada waktu itu, secara paksa ditiduri oleh Gilbert Siomen,
mengetahui bahwa Gilbert Seaman memiliki terlalu banyak barang kotor, dan ada cukup bukti untuk menghancurkan Gilbert Seaman. Pada saat itu, Cecilia Jaden baru saja mengirim informasi ke Adler Wolf, dan tidak mengatakan kata sandi buka kunci. Adler Wolf ragu-ragu sejenak, lalu memanggil Cecilia Jaden. Sekarang Cecilia Jaden berlatih di biara dekat Huadu, dan dia tidak tahu apakah dia akan menjawab telepon. Dudu, telepon hanya berdering 2 kali sebelum terhubung. Itu bukan suara Cecilia Jaden, tetapi suara seorang wanita tua yang aneh. Apakah Anda dermawan Adler Wolf? Saya Heirsa, penjaga biara Changshan, dan Cecilia Jaden bersamanya. Tidak terlalu cocok bagi dia untuk berlatih di sini. Apakah Anda ingin membawanya pulang? Kata kuncinya adalah membuka. Adler Wolf memiliki kehidupan penerus baru, dan seharusnya lebih terbuka. Kamu senang. Adler Wolf tertegun selama beberapa detik, dan mengulangi kata-kata guru Heirsa di mulutnya, dan kemudian mengerti, maksudmu Nona Jaden sedang hamil. Nyonya Heirsa menjawab, ya, Nona Cecilia Jaden. Saya akan memberitahu Anda secara langsung. Ada orang lain di telepon, dan suara Cecilia Jaden penuh dengan emosi yang rumit. Tuan Wolf, saya Cecilia Jaden. Saya hamil, anakmu. Dalam 2 bulan terakhir, tidak ada pria yang menyentuhku, hanya kamu. Berbicara tentang kegilaan di villa hari itu adalah kecelakaan total, tetapi itu terjadi. Mendengar konfirmasi Cecilia Jaden, Adler Wolf merasa sedikit bingung. Ada begitu banyak gadis di sekitar Adler Wolf, tidak ada kecelakaan yang terjadi sebelumnya, dan sekarang dia adalah seorang ayah. Cecilia Jaden mendengar bahwa Adler Wolf tidak menjawab, dan berkata dengan agak kecewa, Tuan Muda Wolf, saya tidak akan menanyakan apapun kepada Anda. Saya akan membunuh anak itu. Di tengah kata-kata Cecilia Jaden, Adler Wolf langsung menyela kata-kata Cecilia, kamu berani. Tampaknya merasa bahwa kata-kata seperti itu salah, kata-kata Adler Wolf sedikit melunak, Nona Jaden, maksud saya, anak ini, seorang ayah, saya akan bertanggung jawab untuk Anda, jika Nona Jaden tidak keberatan. Petik 2. Karena kegembiraan di hatinya, logika kata-kata Adler Wolf sedikit bingung. Cecilia Jaden tertegun di ujung telepon, Tuan Muda Wolf. Maksud Anda menginginkan anak ini. Anda masih bertanggung jawab untuk saya. Tapi, saya ditifuri oleh Gilbert Seaman sebelumnya. Petik 2. Dari lubuk hatinya, Cecilia Jaden masih sedikit khawatir. Menyesal. Saat itu, Gilbert Seaman secara paksa meniduri Cecilia Jaden, yang selalu menjadi bayangan di hati Cecilia Jaden. Cecilia, aku tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi saat itu. Tindakan Gilbert Seaman pasti akan membayar harganya. Sekarang Gilbert Seaman telah ditangkap olehku. Aku menang, bunuh dia. Tapi berdasarkan apa yang dia lakukan saat itu, aku tidak berpikir hukum akan membiarkan dia pergi. Adler Wolf memandang Gilbert Seaman sambil tersenyum dan menghela nafas. Oke, bagus sekali, bajingan itu bahkan membunuh putrinya sendiri. Seharusnya 1000 luka. Dalam bukti yang saya berikan, ada bukti bahwa dia bunuh diri. Kata sandinya adalah, Cecilia Jaden tidak ragu-ragu, dan langsung kata sandi diberitahu ke Adler Wolf. Adler Wolf mengangguk dan memberitahu Cecilia Jaden, Cecilia, bagaimanapun, kamu adalah wanita saya sekarang. Saya, Adler Wolf, tidak akan pernah memperlakukan wanita saya dengan buruk. Setelah saya selesai berurusan dengan itu, di sore hari, saya akan datang dan memilih kamu bangun. Faktanya, Cecilia Jaden, sebagai primadona sekolah, adalah wanita luar biasa dengan temperamen luar biasa. Meskipun dia telah melahirkan seorang putri, sosok, bentuk tubuh, dan temperamennya tidak terpengaruh sama sekali. Wanita yang luar biasa, karena Adler Wolf sudah tidur dan punya anak, bagaimana mungkin Adler Wolf melepaskannya? Tapi, apakah Cecilia Jaden akan setuju? Di sisi biara Changshan, Cecilia Jaden memegang telepon, dan ketika dia mendengar kata rumah diucapkan oleh Adler Wolf, hatinya tiba-tiba bergetar. Selama bertahun-tahun, Cecilia Jaden telah dikurung di villa itu oleh Gilbert Seaman. Meskipun rumahnya cukup besar, itu tidak bisa dianggap sebagai rumah sama sekali. Akankah Adler Wolf memberi dirinya rumah? Punya laki-laki, punya anak, makan sendiri di malam hari, bisa menunggu lelaki itu kembali. Ini adalah rumah. Atau tidak ada banyak perbedaan antara Adler Wolf dan Gilbert Seaman pada dasarnya. Hal yang sama hanya untuk bersenang-senang, besar dan kecil. Tunggu aku memikirkannya. Sejujurnya, Cecilia Jaden merindukan janji Adler Wolf.
Meskipun Adler Wolf dan Gilbert Siemen adalah generasi kedua yang kaya, jelas bahwa sikap Adler Wolf terhadap wanita berbeda dengan sikap Gilbert Siemen. Bahkan jika dia gila hari itu, di kamar tidur bersama Adler Wolf sangat menyayangi Cecilia Jaden, dan tidak ingin membalas dendam hanya karena Cecilia Jaden adalah wanita Gilbert Siemen. Intinya adalah bahwa Cecilia Jaden dan Adler Wolf pergi ke tempat penculikan bersama, dan ketika Adler Wolf menyelamatkan Maria Celin dan yang lainnya, Adler Wolf lebih baik terluka demi wanita itu. Pada saat itu, Cecilia Jaden merasa iri di hatinya. Menjadi wanita Adler Wolf akan sangat bahagia. Bahkan jika ada banyak wanita di sekitar Adler Wolf, dan dia hanya salah satunya, itu sudah cukup. Adler Wolf menggunakan ketulusan dan cinta. Karena itu, meskipun Cecilia Jaden ragu-ragu, dia tidak langsung menolak. Aman dan tunggu aku kembali. Sisiku akan segera berakhir. Adler Wolf memberitahu Cecilia Jaden, lalu menutup telepon. Gilbert Siemen, yang diinjak-injak oleh Adler Wolf, mendengar kata-kata Adler Wolf dengan jelas barusan. Adler Wolf, kamu bajingan. Jika kamu pergi dan merampok wanitaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi jika aku mati. Kuncinya ya, Cecilia Jaden hamil, dia adalah benih Adler Wolf. Meskipun Cecilia Jaden tidak menyukai Gilbert Siemen masih merasa bahwa dia yang terbaik. Perasaan itu terlalu tidak nyaman. Wanitamu, kamu bajingan, pernahkah kamu menganggap Cecilia sebagai wanitamu? Kamu memaksanya saat itu, apakah kamu mendapat izin dari orang lain? Orang-orang yang bahkan tidak membiarkan putrinya sendiri pergi, biarkan jika kamu mati begitu mudah, itu akan terlalu murah untukmu. Adler Wolf menendang perut bagian bawah Gilbert Siemen. Engah-engah. Dengan dua suara yang tajam, Gilbert Siemen benar-benar dihapuskan. Dalam kehidupan ini, tidak mungkin menjadi seorang pria. Gilbert Siemen menjerit menyedihkan dan pingsan. Adler Wolf menyapa Russo Kyle, Tuan. Muda Kyle, bawa pergi. Berikan langsung ke Departemen Keamanan Huadu, ini adalah bukti, serahkan kepada mereka bersama-sama. Saya pikir hukum tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Ya, ketika Russo Kyle hendak membawa Gilbert Siemen pergi, Adler Wolf tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, tunggu sebentar. Makam leluhur keluarga Wolf membutuhkan 9 kunci untuk dibuka, dan setelah bertahun-tahun, 9 kunci tersebar secara terpisah. Pergi kemana-mana dan sembunyikan dengan peta harta karun yang berbeda. Sebelumnya, dari petunjuk keluarga Half dan keluarga Friends, Adler Wolf memperoleh setengah dari sisa gambar dari pemilik keluarga Friends. Pada saat itu, saya belajar dari informasi dari Keiko Yamada bahwa separuh sisa gambar tampaknya jatuh ke tangan Gilbert Siemen. Hal yang begitu penting, Gilbert Siemen seharusnya tidak membuangnya begitu saja. Adler Wolf berjongkok dan mencoba mencari Gilbert Siemen. Sebenarnya, saya benar-benar menemukan bagian lain dari gambar persembunyian kunci di salah satu saku Gilbert Siemen. Pada saat yang sama, Huadu, keluarga Kraus, keluarga Zulo, keluarga Berg, keluarga Kifu, keluarga Mark, termasuk keluarga Vince yang bergabung kemudian, sebagian besar dari 10 keluarga, dari berbagai saluran, semua arah, industri keluarga Siemen meluncurkan pengepungan yang komprehensif. Gilbert Siemen awalnya bertanggung jawab atas industri keluarga Siemen di wilayah Barat Daya. Sekarang bos dari perusahaan-perusahaan itu tidak dapat menghubungi Gilbert Siemen sama sekali, mereka hanya bisa tanpa pemimpin, dan beberapa mungkin berjuang untuk sementara waktu, akibatnya, dalam 1 jam, industri keluarga Siemen di wilayah Barat Daya benar-benar runtuh. Semua properti keluarga Siemen diambil alih sepenuhnya oleh 10 keluarga besar. Sangjing, keluarga Kyle, keluarga Hun dan keluarga lainnya juga mengepung dan menekan semua produksi industri keluarga Siemen di Sangjing. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua aset keluarga Siemen menjadi milik keluarga Kyle dan keluarga Hun. Sekelompok personel berseragam benar-benar mengepung kompleks keluarga Siemen di Sangjing, dan mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan penangkapan semua murid inti keluarga Siemen, dianggap sebagai pembunuhan, manipulasi sekuritas, penyuapan. Setiap orang memiliki tujuan khusus kasus insiden, bukti kriminal tertentu. Di bawah perencanaan Adler Wolf dan Gerard Lyon, keluarga Siemen dibawa pergi dalam satu tempat, dan tidak ada yang lolos dari jaring. Keluarga Siemen benar-benar berantakan. Di Huadu, 10 keluarga besar telah mendengar kabar baik satu demi satu, tetapi Adler Wolf tidak terlalu memperhatikannya sama sekali. Di mobilnya, Adler Wolf menggabungkan 2 peta harta karun yang diperoleh keluarga Friends dan keluarga Siemen.
Melalui interpretasi teks sandi di atas, dia membandingkan peta topografi di peta Gaude, lalu memperbesar peta Gaude, melihat font di peta, Adler Wolf tidak bisa menahan gemetar. 100.000 Yunmeng Dasan, apakah itu daerah Yunmeng lagi? Adler Wolf tidak tahu berapa kali dia mendengar kata Yunmeng. Pada saat itu, dia membantu Reina Sima untuk menangkap Raja Naga Hitam, dan Raja Naga Hitam memberinya peta, yang mengatakan bahwa itu menyembunyikan rahasia di dalam jiwa pengembara. Menurut peta, itu juga di daerah Yunmeng. Tuan keluarga Mark, Tuan keluarga Kifo, dan Mendes Grimm semuanya tampaknya ada hubungannya dengan peristiwa di daerah Yunmeng. Kotak Streamer misterius juga diperoleh dari area Yunmeng. Barbar Barat Daya, Joeler Saha juga berasal dari Yunmeng, dan pola misterius pada liontin Joeler Saha. Terlalu banyak, terlalu banyak. Adler Wolf merasa bahwa dia terperangkap dalam pusaran misteri. Masalah keluarga Xiamen telah berakhir hari ini. Setidaknya di Huadu, Yuncheng, atau bahkan di seluruh wilayah Barat Daya, saat ini tidak ada banyak kekuatan yang dapat bersaing dengan Adler Wolf. Untuk kunci makam leluhur keluarga Wolf, daerah Yunmeng, saatnya aku pergi. Tapi sekarang, Adler Wolf menyingkirkan peta, tatapan aneh melintas di matanya, dan dia pergi ke biara Changshan. Cecilia Jaden hamil dengan darah dan dagingnya sendiri. Meskipun itu kecelakaan, Adler Wolf tidak berniat untuk menyerah. Mengapa Anda tidak pergi menemui Cecilia Jaden dan mendengarkan pendapat Cecilia Jaden secara langsung? Setelah beberapa percakapan sederhana dengan Gerard Lyon, Adler Wolf dan beberapa penjaga dari keluarga Wolf pergi ke biara Changshan di pinggiran Hahuadu. Setengah jam kemudian, di aula biara Changshan, Adler Wolf dan tuan rumah yang datang untuk berbicara tentang beberapa kata, dan tiba-tiba melompat kaget, Nona Jaden dijemput. Siapa yang dijemput? Master Heirsa berkata dengan ragu, bukankah Tuan Muda Wolf mengirim seseorang untuk menjemput mereka? Itulah yang mereka katakan ketika mereka datang. Tuan Muda Wolf, mereka menyumbangkan sekotak uang dupa kepada kami masih menghitung. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Nyonya Heirsa menunjuk ke tumpukan uang kertas merah di sebelahnya, setidaknya beberapa ratus ribu. Jantung Adler Wolf berdetak kencang, seseorang berpura-pura menjadi dirinya dan membawa Cecilia Jaden lebih dahulu. Cecilia Jaden memiliki anaknya sendiri di perutnya. Siapa yang tahu berita itu begitu cepat? Ini benar-benar rahasia. Satu-satunya orang yang memiliki izin untuk memasuki saluran telepon Adler Wolf adalah Joanna Hayes dan Gerard Lyon, tetapi keduanya adalah bawahan mutlak dan tulus Adler Wolf, jadi tidak mungkin mengkhianati Adler Wolf. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan masalah ini, tugas yang paling mendesak adalah bagaimana menemukan Cecilia Jaden. Adler Wolf melihat sekeliling biara dan menemukan kamera pengintai di atas pintu. Tuan Heirsa, apakah kamera di pintu berfungsi? Tuan Heirsa juga memperhatikan ada sesuatu yang salah. Ya. Apa yang terjadi? Bukankah Nona Jaden dibawa pergi oleh Anda? Adler Wolf mengangguk. Ya. Seseorang berpura-pura menjadi saya dan membawa Nona Jaden pergi. Bisakah Anda membawa saya untuk melihat bagaimana pengawasannya? Ngomong-ngomong, mereka baru saja menyumbang. Bisakah Anda memberi saya salah satu koin dupa? Adler Wolf bertanya kepada Master Heirsa saat dia melewati tumpukan koin dupa. Cecilia Jaden dibawa pergi oleh orang lain. Master Heirsa juga sedikit bingung. Meskipun Master Heirsa adalah seorang biksu dan biasanya tinggal di biara, tetapi di Huadu, Master Heirsa juga tahu tentang kehebatan Adler Wolf. Anda tahu, Cecilia Jaden berlatih di sini, dan biasanya ada pengawal untuk melindunginya secara rahasia. Jika dia benar-benar menyinggung Adler Wolf, maka jika Adler Wolf menggerakkan jarinya, dia mungkin bisa menghancurkan biara. Oke, dermawan Adler Wolf, kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan. Adler Wolf mengangguk, mengambil sepotong acak, meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya, lalu melepaskan beberapa cacing gu dari kuali 10.000 gu dan merangkak naik beberapa kali, 7 atau 8 serangga pergi. Teknologi modern, dan teknik Miao Border Gu, harus dikejar melalui pendekatan dua arah untuk mengejar Cecilia Jaden melalui berbagai saluran. Mengenai Cecilia Jaden, meskipun Adler Wolf hanya tidur sekali dengannya, anak di perut Cecilia Jaden adalah darah daging pertama Adler Wolf, dan pasti ada yang salah. Mengikuti Master Heirsa ke ruang pemantauan, dia dengan cepat menemukan nomor plat orang yang datang. Itu adalah mobil bisnis putih, dan pemimpinnya adalah seorang pria muda yang mengenakan jaket. Pada saat tertentu, pemuda berjas parit itu melepas kacamata hitamnya dan melirik ke arah kamera. Tatapan yang dalam, meskipun melintasi layar,
membuat jantung Adler Wolf berdetak kencang. Pandangan itu, kelihatannya biasa saja, tapi jelas provokatif. Apa ini ditujukan padaku? Gerard Lyon, Joanna Hayes, Louis Spear. Segera aktifkan semua sumber daya manusia di tanganku dan periksa untukku. Blokir seluruh wadu, bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukan Cecilia Jaden untuk aku. Adler Wolf pergi ketika dia berada di biara, wajahnya sangat suram. Sekarang Adler Wolf sangat kesal. Pada saat itu, Lucia Zhou dibawa pergi, dan Adler Wolf sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa melihat Lucia Zhou dibawa pergi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, Adler Wolf telah melompat dari Yun Cheng ke Huadu, dan timnya mulai terbentuk. Adler Wolf tidak akan pernah membiarkan insiden seperti Lucia Zhou terjadi untuk kedua kalinya. Dalam sekejap, seluruh Huadu, dan bahkan seluruh barat daya mendidih. Jiwa pengembara, ular liar, istana Raja Naga, kekuatan penuh dari penjaga barat daya keluarga Wolf. 10 keluarga besar, semua kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan, semuanya diaktifkan pada saat ini. Di bawah permukaan yang tampak tenang, ombak mulai mengaum. Sebagai generasi ratu intelijen, Joanna Hayes mulai menerima berita dari segala arah. Tuan, menurut berita, mobil komersial meninggalkan biara dan pergi menuju Dongyang Avenue. Tampaknya menuju keluar kota menuju pinggiran timur. Saya akan memberikan rute yang terpendek untuk Anda segera. Adler Wolf, tim pendukung yang saya atur di sini telah bergegas ke Dongcheng terlebih dahulu. Gerard Lyon duduk di gedung Kyushu dan dengan cepat memanggil Adler Wolf untuk informasi. Melihat layar, berita yang terus datang bersama, dan lokasi Adler Wolf di layar. Gerard Lyon hanya bisa menghela nafas dan berbisik pelan, Kakak Wolf, naga raksasa ini, sudah mulai lepas landas. 3 menit, hanya butuh 3 menit. Target sudah ditentukan, siapa yang melawan Adler Wolf, itu akan menjadi nasib buruk. Asisten di sebelah Gerard Lyon berkata dengan ragu, Tuan Gerard, apa yang Anda katakan? Ekspresi Gerard Lyon terkejut, dan dia kembali, oh, tidak apa-apa, ayo terus bekerja. Adler Wolf mengikuti rute terpendek yang direncanakan oleh Joanna Hayes, dan berkendara sampai ke pinggiran timur. Tuan, Anda bisa pergi dengan kecepatan penuh. Di jalan Anda, semua lampu lalu lintas telah dirusak oleh orang-orang saya. Suara Joanna Hayes di telepon masih sangat bagus. Oke. Adler Wolf menginjak pedal gas dengan penuh, dan kecepatan mobil melesat 200 yard di jalan. Di mata orang-orang di sekitar, kendaraan Adler Wolf bergegas keluar seperti roket. Dari biara di pinggiran barat, di seluruh Huadu, Adler Wolf hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 menit. Tuan, ada 7 rute keluar kota di luar pinggiran timur. Kami sedang menyelidiki, dan akan ada informasi dalam 3 menit. Suara Joanna Hayes terdengar di headset. Semua kekuatan yang mendukung Adler Wolf telah sepenuhnya mengaktifkan koneksi pribadi mereka saat ini, melacak sesuai dengan kamera di sepanjang jalan dan foto orang yang lewat. Adler Wolf melihat ke-7 persimpangan bercabang di depannya dan ragu-ragu. Tiba-tiba, Ibu Gu di kualis 10.000 Gu bergerak. Hati Adler Wolf bergerak, dan dia diam-diam menekan kata sandi. Dia melihat serangga Gu yang dilepaskan sebelumnya, dari kejauhan dia terbang, dan setelah terbang di sekitar kendaraan Adler Wolf, dia terbang ke arah Nanzu di tengah. Saudari Hayes, tidak perlu menyelidiki, pergi ke Nanzu. Detik berikutnya, kendaraan Adler Wolf mulai kencang dan berlari menuju Nanzu. Di Joanna Hayes, setelah Gerard Lyon mendapat berita itu, dia dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatannya dan berkumpul dengan cepat ke arah Adler Wolf. Berlari sepanjang jalan, Adler Wolf mengikuti serangga Gu terbang dan berjalan hanya 5 menit di jalan menuju Nanzu. 3 kendaraan komersial diparkir di tepi sungai, dan seorang pria dengan jaket bersandar di sisi kendaraan komersial, sepertinya dia juga melihat jam di tangannya. Mobil bisnis putih, nomor platnya benar, orang-orang dengan jas hujan, kelompok orang yang sama yang kulihat di pintu masuk biara sebelumnya. Apakah mereka sengaja menunggu? Hati Adler Wolf terguncang untuk sementara waktu, mungkinkah ini jebakan? Ketika Adler Wolf keluar dari mobil, dia melepaskan inderanya keluar, ingin merasakan kekuatan pria berjas hujan itu. Tapi saat persepsi Adler Wolf dilepaskan, dia sepertinya merasakan penghalang yang tidak bisa dijelaskan. Pernyataan ini agak misterius, tetapi Adler Wolf dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang itu memang ada. Adler Wolf memaksakan persepsinya, tapi dia hanya bisa merasakan fluktuasi energi yang sama seperti Zanulimu, Mendes Grimm, dan Forzao Guires.
Master, ini adalah pikiran pertama di hati Adler Wolf. Bukankah Mendes Grimm dan Forzao Guires membunuh dua tuan dari aliansi gelap keluarga Vince? Bagaimana bisa ada master yang begitu kuat? Apa yang ingin Anda lakukan setelah menghabiskan begitu banyak usaha, menggunakan Sicilia Jaden untuk membawa diri Anda keluar dari pinggiran timur? Jangan repot-repot, kamu bukan lawanku, setidaknya tidak sekarang. Bahkan Mendes Grimm, bahkan tim Forzao Guires bukanlah lawanku. Setelah jeda, pemuda berjas parit menyalakan sebatang rokok dan menatap Adler Wolf dengan mata terbakar dengan pandangan sekilas, butuh waktu 23 menit untuk menemukan tempat ini. Ini tidak pengecut seperti yang kupikirkan. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.